Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri Satrio Sananda. Di sini saya akan menjelaskan pemetaan konflik yang terjadi di antara pedagang pasar raya Padang dengan pemerintah Kota Padang. Kita lihat di sini yang ada di gambar dari kerangka peta konflik yang saya buat adalah pusatnya berada di pasar raya Padang, yang berkonflik adalah Pemkot Padang dan pedagang pasar raya Padang. Tanda panah ini menunjukkan bahwa dua orang yang sedang berkonflik memiliki hubungan yang tidak baik, atau bisa dibilang hubungannya sangat tegang. Jadi, bisa kita lihat dari panah yang berbentuk zigzag seperti ini. Nah, kita masuk ke bagian Pemkot Padang. Pemkot Padang sendiri mengusulkan bahwa karena mereka mendapatkan bantuan yang didapatkan dari Arab Saudi, mereka merencanakan akan membangun ulang pasar raya Padang. Nah, namun usulan itu ditolak oleh pedagang pasar raya Padang. Pedagang pasar raya Padang menjelaskan bahwa pembangunan ulang pasar raya Padang dinyatakan tidak perlu dikarenakan kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa Padang pada tahun 2009 diyakini tidak terlalu berefek yang signifikan terhadap bangunan yang ada dalam pasar raya Padang, sehingga para pedagang tersebut hanya menginginkan menginginkan rehabilitasi saja oleh pemerintah. Nah, masuk kita ke inti masalahnya. Pihak Pemkot berencana membangun ulang pasar yang rusak diakibatkan gempa, namun pedagang menolak untuk membangun ulang. Mereka hanya ingin rehabilitasi saja. Nah, setelah adanya konflik antara dua kubu tersebut menghasilkan namanya solusi. Solusi apa saja sih yang terjadi antara Pemkot Padang dan pedagang pasar raya Padang? Pertama adalah kedua belah pihak saling berdialog satu sama lain dan memberikan kompensasi kepada pedagang. Nah, setelah mereka saling berdialog agar mencari jalan keluarnya secara adil dan menghasilkan sebuah keputusan bahwa Pemkot Padang memberikan kompensasi terhadap pedagang untuk tidak membayar sewa toko yang mereka tempati di gedung baru Pasar Raya Padang. Jadi Pasar Raya Padang tersebut tetap dibangun, namun pedagang mendapatkan kompensasi tidak perlu membayarkan uang sewa selama 6 bulan. Nah, itu adalah akhir dari konflik antara Pemkot Padang dan Pasar Raya Padang. Saya di sini tidak hanya membuat satu peta pemikiran konflik saja, saya juga membuat versi tulisan yang saya buat juga di sini. Selebihnya kurang lebihnya sama antara Pemkot Padang dan pedagang Pasar Raya Padang. Di sini saya menunjukkan panah Pemkot Padang berencana membangun ulang Pasar Raya Padang dan pedagang menolak untuk pembangunan ulang Pasar Raya Padang. Di sini mungkin saya hanya sedikit membedakan antara pemerintah Pemkot Padangnya ini saya memberi tanda lingkaran. Lingkaran artinya pihak yang berkonflik. Di sini ada di Pemkot Padang dan pedagang Pasar Raya Padang. Persegi panjang di sini masalah yang menjadi konflik. Jadi ini adalah inti dari masalah yang menyebabkan konflik antara Pemkot Padang dan pedagang Pasar Raya Padang. Nah, persegi ini adalah menghasilkan solusi yang didapatkan dari kedua konflik antara Pemkot Padang dan pedagang pasar raya Padang. Setelah itu ada namanya panah yang berbentuk zigzag. Ini menunjukkan hubungan antara kedua pihak itu tidak baik atau tegang, sehingga memunculkan yang namanya konflik. Jadi hubungannya tidak baik ditunjukkan dengan tanda panah yang berbentuk zigzag. Di sini saya hanya membuat sedikit modifikasi antara panahnya. Saya menambahkan sedikit lengkungan yang saya bedakan ini dan saya memberikan arti sebagai hasil dari permasalahannya atau solusinya. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Itu adalah salah satu contoh konflik antara Pasar Raya Padang antara konflik Pemkot Padang dengan pedagang Pasar Raya Padang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.